Perkenalkan, nama saya Roli Aritonang, Guru Agama Kristen SMP 21 Batang. Kali ini akan disampaikan materi pelajaran Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9 semester genap. Materi kita adalah Gereja Peduli kepada Orang Sakit. Shalom semua, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan lewat pembelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, berkat-Mu turun atas kami untuk menuntun setiap kami untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Anak-anak ibu yang hebat, sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, mari lebih awal kita menyaksikan bersama satu kisah yang sangat menyentuh hati. Seorang anak kecil yang mengambil peran orang dewasa untuk merawat orang tuanya, merawat mamanya yang sedang sakit. Nah, silakan anak-anak ibu buka di website yang sudah ibu berikan ya. Nanti setelah anak-anak ibu menyaksikan kisah ini, coba tuliskan pelajaran apa yang boleh kamu dapat dari tayangan tersebut. Sekarang, perhatikan catatanmu. Ada banyak pelajaran dari kisah ini. Yang pertama sekali, dia memiliki satu kesabaran tingkat tinggi. Kedua, dia telah menunjukkan satu tanggung jawab yang besar. Ketiga, itu semua dialaskan karena kasih. Sikap ini sangat terlihat jelas. Dan itulah gereja. Apa sebenarnya tujuan kita mempelajari materi ini? Kita lihat yang pertama, supaya siswa mampu memahami keteladanan Kristus. Kita harus garis bawahi memahami. Memahami itu lebih dalam daripada hanya mengetahui. Kita pahami bahwa keteladanan Kristus nyata baginya. Itulah gereja. Sedang tujuan yang kedua, siswa mampu membuat perencanaan bentuk pelayanan untuk menolong orang sakit. Jadi, bagi anak-anak ibu, tujuan pembelajaran yang kedua ini supaya fokus, mampu untuk merancang bentuk pelayanan secara kontekstual, pelayanan yang tepat guna, pelayanan yang tepat waktu. Nah, seperti itu. Berikutnya mari kita lihat tujuan yang ketiga, yaitu mampu menunjukkan keteladanan Kristus dalam bentuk pelayanan kepada setiap orang yang sakit. Menunjukkan keteladanan Kristus. Artinya, siswa di sini sekarang sudah mengeksekusi. Nah, begitu ya bahasanya ya. Mengeksekusi, tidak hanya memahami, tidak hanya merancang, tapi terlibat langsung dalam pelayanan. Nah, itulah 3 hal yang penting yang diharapkan untuk dimiliki siswa, untuk dimiliki anak-anak ibu dari materi gereja peduli kepada orang yang sakit. Mari kita coba urai indikator-indikator apa sebenarnya yang boleh kita pahami baik secara umum maupun secara khusus untuk memahami hal di atas, terkhusus untuk para siswa dari tema gereja peduli kepada orang sakit. Yang pertama, sakit itu adalah sebagai permasalahan kehidupan. Sering kali yang sakit merasa terasing dari kehidupan normal, sampai kadang-kadang berpikir tentang kematian. Belum lagi persoalan pembiayaan atau pengeluaran yang harus ditanggung. Dengan kata lain, semakin mengalami sakit, maka semakin bertambah pula beban yang ditanggung. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk peduli, membantu,
supaya yang sakit di tengah perasaan kesendiriannya dapat mengusahakan kehidupan utuh dan sehat kembali. Bagian yang kedua, meneladani Kristus sebagai gembala. Baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sangat banyak mengungkapkan Allah itu sebagai gembala. Gembala seperti apa yang dimaksudkan di sini? Mari kita lihat dalam nats firman Tuhan, misalkan dengan Mazmur 23. Secara rinci Allah digambarkan sebagai seorang gembala yang memimpin, memelihara, mengasuh domba-dombanya sehingga mereka mengalami keutuhan baik fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Boleh juga kita lihat di Yohanes pasal 10, gembala itu mencari yang hilang, mengumpulkan yang tercerai-berai, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba miliknya. Selanjutnya, cara khusus dalam kitab Injil boleh kita lihat begitu banyak mengungkapkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada penyakit kusta dan lain sebagainya. Yang ketiga, penting sekali untuk memahami kondisi orang sakit. Seperti apa jenis penyakitnya? Apakah penyakitnya itu tergolong ringan atau berat? Selanjutnya situasi usia, psikisnya atau spiritualnya. Banyak orang yang menganggap penyakit itu adalah sebagai hukuman atas dirinya, nasib yang sudah diaturkan atau yang ditetapkan oleh Tuhan, atau kehendak Allah ataupun sesuatu yang kebetulan. Itu adalah pemahaman banyak orang untuk menyikapi sakit penyakit yang dialami. Nah, begitu ya. Jadi, itulah kenyataannya, itulah realitanya. Yang keempat, perlu merespon kebutuhan orang sakit. Dalam hal ini, satu hal yang harus dipedomani oleh kaula remaja dalam sikap peduli adalah meneladani Tuhan Yesus. Seperti dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian penjelasan pembuka dari Ibu tentang materi kali ini ya. Selanjutnya, Ananda semua akan melakukan atau mengisi lembar kegiatan siswa yang sudah ada dalam tayangan kali ini. Silakan ditulis namanya, kelasnya, waktunya hanya 20 menit. Ya. Perhatikan petunjuknya dan kamu harus mengisi dengan jujur. Terakhir, saya boleh simpulkan materi kita seperti ini. Izinkan saya meminjam ungkapan Paus Fransiskus yang mengatakan seperti ini. Siapapun yang melayani orang sakit dengan cinta, berarti dia melayani Yesus dan membuka baginya kerajaan sorga. Nah, begitu ya. Jadi, gereja dengan peduli kepada orang sakit itu berarti melayani Yesus dengan cinta. Mari Anda semua, anak-anak hebat terpanggil untuk tanggung jawab ini. Pasti bisa. Lihat bocah dalam tayangan yang baru saja kita tayangkan. Bocah anak kecil itu dengan kasih dan sabar, dia dimampukan dengan satu tanggung jawab besar. Saya, Anda, dan kita semua terpanggil untuk peduli kepada orang yang sakit, lepas dari suku, agama, dan ras. Bagi saudara-saudaraku siapapun yang mengalami sakit saat ini, baik fisik, psikis, sosial, dan spiritualnya. Demikian firman Tuhan menyapa kita semua, menguatkan kita semua untuk tetap berpengharapan.
Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Dan sampai di sini materi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah materi pelajaran hari ini menjadi bagian hidup kami untuk layak peduli kepada sesama kami, terlebih kepada orang yang sakit. Dalam nama Yesus. Amin.